hasil kerja kelompok kami. Salah satunya adalah permainan jam sudut. Di sini kami akan menceritakan terlebih dahulu asal muasal atau latar belakang dari jam tersebut. Matematika didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan yang di dalamnya mempelajari tentang hubungan antara bilangan dan prosedur operasional. Matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib dipelajari setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seiring perkembangannya zaman, matematika tidak dipandang sebagai sebuah ilmu yang mendasari sebagai macam ilmu. Jam dinding adalah jam yang difungsikan secara letak dan biasanya dipajang di dinding. Jarum panjang di dinding terdiri dari jarum detik, jarum menit, dan jarum yang menunjukkan jam. Dalam ukuran sudut dikenal juga istilah satuan derajat, menit, detik, dan pengertiannya berbeda dengan satuan menit. Detik pada satuan waktu. Detik pada satuan waktu bagaimana menghitung besarnya sudut yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan jarum jam panjang pada jam. Setiap detik, menit, dan jam sangat berarti. Bagaimana hubungan antara sudut dengan jarum jam? Ternyata hubungan antara jarum jam dengan besar sudut yaitu sudut yang terbentuk antara dua jam. Sudut yang terbentuk antara dua jarum jam akan menentukan waktu, dan sebaliknya. Pada jam dinding terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Setiap penggerakan jarum panjang mempengaruhi jarum yang pendek, dan begitu pula sebaliknya. Dalam 1 jam pergerakan jarum jam pendek jika berputar, 1 putaran penuh itu artinya jarum bergerak selama 12 jam atau 360 derajat Celcius. Dan hal itu kita akan mendapatkan 12 jam sama dengan 360, sehingga 1 jam 360 dibagi 12 sama dengan 30 per jam atau 1 jam 30 derajat. Ini berarti jarum jam pendek bergerak 1 jam, maka sudut yang dibentuk antara tempat awal dan akhir jam sebesar 30 derajat. 2. Dalam 1 jam atau 60 menit, pergerakan jarum jam paling jika berputar 1 putaran penuh selama 60 menit dan 1 putaran 360 derajat didapat hubungan 60 menit sama dengan 360 derajat, sehingga 1 menit 360 derajat dibagi 60 sama dengan 6 derajat, atau 1 menit sama dengan 6 derajat. Ini berarti jika jarum jam panjang bergerak 1 menit, maka sudut yang dibentuk antara tempat awal dan akhir jarum jam pada besar 6 derajat. Contoh soal: tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum pendek pada pukul 6:30. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita harus mencari satu persatu sudut yang dibentuk oleh masing-masing jarum jam. Dalam hal ini, angka 12 pada jam digunakan sebagai tempat awal kedua jarum jam. Jam 6.30 berarti jarum jam pendek bergerak 6 jam 30 menit. 6 jam ditambah 30 menit sama dengan 6 jam ditambah 30 per 60 jam. Sama dengan 6 dikali 30 derajat ditambah 30 per 60 kali 30 derajat. Sama dengan 180 derajat ditambah 15 derajat. Yang hasilnya adalah 195 derajat. Jarum jam panjang bergerak 30 menit dari angka 12, maka 30 menit sama dengan 30 dikali 6 sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut yang terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam sama dengan 195 derajat
dikurang 180 derajat sama dengan 15 derajat. Mungkin dari kelompok kami hanya sekian yang bisa dapat disampaikan dan dijelaskan tentang jam sudut yang kelompok kami buat. Tujuan penulisan ini, suatu penelitian memerlukan suatu fokus pada satu masalah yang nantinya diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah. Supaya menghindari berbagai penyimpangan dan masalah yang terjadi dalam penelitian ini, penelitian mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan penguasaan ide yang begitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.